Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kita ngonten lagi hari ini, jumpa lagi di channel saya Berkah Kohansen. Oke, kali ini saya mau bikin konten ya. Temanya membahas tentang perbedaan fungsi refugium yang berisi makroalga ya tentunya ya. Jadi perbedaan fungsi refugium dengan fungsi skimmer. Jadi dua hal ini berbeda teman-teman ya, fungsinya ya berbeda tapi saling berkaitan. Oke, langsung saja kita cek ya. Jadi kita ini video singkat saja karena kebetulan saya ini lagi sendiri ya di toko, di rumah. Nggak ada yang pegangi kamera, nggak punya itu apa itu namanya, tripod ya, tripod. Kalau ada yang mau belikan silakan ya. Waduh, ngemis ini ya. Wis, oke, kita langsung ke tema ya. Kita kali ini ke tema salah satu akuarium jualan saya yang ada skimmer sama ada refugiumnya ya. Jadi itu kan masih bermasalah, jadi saya pasang skimmer. Jadi langsung saja kita bikin konten ya, karena saya jarang konten, banyak yang tanya, nanti peminatnya semakin berkurang. Jadi kita konten aja. Oke guys, jadi ini kita sudah lihat refugium saya ya. Jadi seperti yang saya pernah bikin konten sebelumnya, aquarium saya ini kan lagi bermasalah teman-teman ya. Jadi ini kadar nitrat fosfatnya ini lagi membludak ya, membludak. Jadi kita pasang skimmer ya teman-teman, kita pasang skimmer karena berapa koral saya kemarin sempat KO ya, sempat KO gara-gara saya over AB+. Jadi daripada kita ganti air karena biaya lebih gede, alhamdulillah ya ada yang ngasih skimmer ini ya. Saya ucapkan terima kasih ya, terutama untuk Mas Ari Pandaan ya. Jadi ini pelanggan saya ngasih saya skimmer, mereknya Starif. Jadi alhamdulillah berguna untuk saya. Oke, langsung saja kita konten, back to laptop. Jadi di sini kalian bisa lihat refugium saya lagi bermasalah teman-teman ya, lagi bermasalah. Itu kalian bisa lihat cianonya muncul ya, tapi ini sudah mulai pulih, dalam artian sudah mulai seger lagi ya, sudah mulai hijau. Kalau refugium bermasalah gini jangan dipanen teman-teman ya, nanti malah rusak kalau dipanen. Jadi biarkan, misalkan ada kotoran, oke lah, bisa disaring atau diambil. Dan untuk makroalga yang terkena lumut parah mungkin masih bisa dipotong ya, dibuang. Tapi kalau yang sudah seger gini jangan dipotongin ya, biar dia semakin banyak. Oke, jadi ini teman-teman ya, ingat, ini skimmer, ini refugium yang berisi makroalga. Makroalga itu ada beberapa jenis ya, yang biasa dipakai di akuarium river ya Indonesia. Yang sering dipakai itu adalah aseman, chaeto, dan angguran ya. Yang terakhir itu serulata. Kebetulan saya di toko ini pakai semua teman-teman ya. Jadi saya mau menyebutkan dulu tentang aseman. Aseman ini sangat bagus teman-teman ya. Dia fast running, dalam artian dia kalau sudah mulai bisa adaptasi, settle dengan keadaan ekosistemnya air, dia cepat teman-teman ya, pertumbuhannya lebih cepat daripada chaeto. Cuman dia membutuhkan cahaya yang lebih tinggi teman-teman ya daripada chaeto, seperti itu, fast growing. Dan dia kalau dipotong, dipanen agak ekstrim biasanya aman ya. Beda dengan angguran. Kalau angguran, kalau kalian panen ekstrim sampai 50%, biasanya nanti sisanya di akuarium itu mati teman-teman. Saya sering kali seperti itu, saya nggak tahu kenapa. Karena kalau angguran mati itu rilis proteinnya, rilis nutrisinya lagi itu ekstrim ya. Akuarium bisa putih susu, tapi biasanya hanya sehari semalam saja. Jadi selain chaeto, aseman itu bagi saya juga recommended ya teman-teman ya. Dan juga serulata. Kalau angguran khususon yang aja ya, yang jarang diutek-utek ya, jarang diutek-utek. Jadi oke. Jadi refugium ini teman-teman, fungsi dari refugium ya, makroalga ini kita sebut saja rumput laut ya. Fungsi dari rumput laut ini adalah untuk menyerap nutrisi sebelum dia jadi nitrat dan fosfat teman-teman ya. Jadi nitrat fosfat itu, zat-zat pembentuk nitrat fosfat itu
yang apa namanya terkandung di dalam air itu diserap dulu oleh makroalga teman-teman ya, atau rumput laut. Jadi semakin subur makroalga teman-teman di akuarium, nitrat fosfat itu lebih cenderung terkontrol teman-teman ya. Karena kenapa? Karena gizi-gizi atau nutrisi yang untuk membentuk nitrat fosfat itu akan diserap dengan sempurna oleh makroalga, tapi tentunya dengan syarat teman-teman ya, makroalga teman-teman itu subur ya, subur, lampunya mencukupi. Nah, ingat makroalga subur itu kalau lampunya mencukupi teman-teman ya, jadi jangan sepelekan lampu refugium, karena saya sering menemukan teman-teman lampu refugiumnya itu redup teman-teman, akhirnya makroalganya kurus-kurus ya, akhirnya tidak maksimal dalam penyerapan penyerapan nutrisi itu sendiri teman-teman ya. Tapi pengalaman saya teman-teman ya, saya pernah main kolam, main pons ya, main koral di kolam dengan pakai cahaya matahari. Makroalga saya ini, chamber makroalga saya sendiri itu gedenya 2 kali kolam teman-teman. Kan itu kolam cor, kolam temen kolam cor, kolam outdoor ya, tapi tidak terkena hujan, hanya terkena matahari, itu pun masih di shading dengan fiber atasnya. Seringkali saya cek nitrat itu selalu terjaga nol teman-teman ya, nitratnya itu nol, tapi fosfat tidak bisa nol ya. Ini saya belum tahu kenapa makroalga itu kok susah teman-teman ya untuk menurunkan fosfat, tapi dia kalau menurunkan nitrat itu sangat efektif teman-teman ya kalau dia subur. Dan saya dulu itu seringkali kejadian akuarium saya itu nitratnya nol karena makroalga saya itu subur, tapi juga semuanya melihat dari kepadatan atau crowdednya biota di dalam akuarium di atas teman-teman ya. Jadi kan kita sering kan refugiumnya kecil tapi akuariumnya gede lah, itu biasanya tidak sebanding lurus dengan kemampuan refugium untuk mengelola nutrisi-nutrisi yang terkandung di akuarium teman-teman ya. Jadi sampah-sampah nutrisi yang terkandung di akuarium itu dikelola teman-teman ya, dikelola oleh ini refugium makroalga. Jadi dia menghambat sekali pembentukan nitrat dan fosfat. Oke, sekarang kita lanjut ke skimmer. Nah, skimmer ini fungsinya apa teman-teman? Nah, skimmer ini sama sekali tidak nyedot nitrat atau fosfat teman-teman ya. Jadi dia hanya mengambil pembusukan zat-zat yang ada di akuarium teman-teman ya. Karena coba aja teman-teman, saya ingin tahu, mungkin sharing aja ya, kita ini tidak membandingkan ilmu, sharing aja, ada nggak yang hanya pakai skimmer saja ya, skimmer tidak ada media filter lain, hanya skimmer, bisa nggak nitrat fosfat nol? Saya jamin tidak bisa ya, apalagi sudah ada biotanya. Jadi dia hanya mengambil pembusukan. Jadi karena ini nutrisinya pasti ada yang kelewat teman-teman ya, nutrisinya ada yang kelewat dari refugium, misalkan refugiumnya kurang maksimal seperti saya, pasti ada yang kelewat. Lah itu tugasnya skimmer teman-teman ya. Jadi setelah dia pembusukan itu ibaratnya untuk jadi nitrat fosfat, jadi setelah dia busuk, sebelum jadi nitrat dan fosfat, dia diambil dulu teman-teman ya, diambil dulu sama skimmer. Jadi skimmer ini tidak nyedot nitrat fosfat teman-teman, jadi nyedot pembusukan yang gagal diserap, yang nutrisi yang gagal diserap oleh makroalga ini, kemudian jadi busuk. Nah, sebelum dia jadi nitrat fosfat, sebelum dia jadi nitrat fosfat, dia disedot oleh skimmer. Maaf ya bahasanya agak kaku ya, ini emang susah teman-teman jadi menerangkan seperti ini, kadang-kadang otak saya roaming ya. Jadi urutannya saya jelaskan lagi. Akuarium ini punya nutrisi teman-teman ya, dari biota laut koral, dia ada nutrisi di air. Lah nutrisi ini diserap oleh makroalga teman-teman lah. Nah, setelah diserap oleh makroalga kan pasti ada yang lolos teman-teman, enggak. Jadi makroalga saya cuma segini, ini enggak subur, jadi tetap ada nutrisi yang terlewat. Lah nutrisi yang terlewat ini akhirnya membusuk di dalam air teman-teman ya. Di kasat mata dia membusuk, melebur dengan air, kemudian dia disaring oleh skimmer teman-teman, kemudian dibuang ke sini ya, ke botol kecil,
dia disedot oleh skimmer. Lah jadi apa namanya, yang disedot itu bukan nitrat fosfat tapi pembusukan oleh nutrisi yang gagal disedot oleh makroalga teman-teman ya. Jadi nutrisi yang gagal diserap oleh makroalga di kemudian dia busuk, kemudian diangkat oleh skimmer. Lah apa namanya, pembusukan itu kalau gagal diangkat skimmer dia itu biasanya menjadi nitrat dan fosfat. Ini teori yang saya tahu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan ada lebih dan salahnya, misalkan banyak kelirunya, mohon dikoreksi teman-teman di kolom komentar teman-teman ya. Jadi jangan di offend, jangan diserang, jadi kita saling tukar ilmu saja ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau teman-teman tanya, Mas, penting fungsi mana atau penting fungsi mana, refugium atau skimmer? Bagi saya ya, kalau kalian dananya kuat ya dua-duanya itu bagus teman-teman ya, dua-duanya bagus. Kalau kalian nggak perlu refugium ya silakan kalian pakai skimmer yang mengadopsi berkakas-berkakas mahal ya di SAM, yang biasanya orang-orang kan jadi apa ya, jadi kebanggaan sendiri jika isinya itu yang wah-wah. Itu nggak masalah seperti itu karena memang membantu sekali teman-teman ya. Tapi kalau kalian juga kasih refugium lebih bagus lagi teman-teman sebenarnya ya. Jadi semua kembali lagi ke selera, ke pilihan, dan tentunya ke isi kantong teman-teman ya, ke isi kantong. Karena kita kan main reef, enggak kompetisi teman-teman, enggak kompetisi bagus-bagusan, enggak kompetisi wah-wahan. Yang penting kita itu kompetisi bagaimana settingan kita itu enak dilihat, dan koral biotanya itu, biota ikan dan koralnya itu sehat ya, sehat tentunya dengan mekar maksimal. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi kalau teman-teman ada yang tanya, yang subur kayak gimana Mas? Nah ini kan teman-teman, ini kelihatan kok nggak enak, agak gimana gitu loh, masih banyak cianonya, jadi masih ada cianobakterinya ya. Ini teman-teman kalian bisa lihat, ini subur teman-teman. Ini sudah 3 kali saya panen, kemarin ada masa beli teman, ini sudah nggak bisa dipanen lagi ya, sia sedikit, yaitu banyak akasianya ya. Ini subur teman-teman, ada hamanya enggak ada ya. Seperti ini subur, contoh yang subur. Ini juga saya ada angguran campur serulata teman-teman, ada samanya dikit, ini juga subur teman-teman, juga subur. Cuman kelemahannya, ingat teman-teman ya, kalau nutrisi nol itu tidak bagus ya sebenarnya untuk koral ya. Jadi kalian harus tetap dosing nutrisi. Karena kenapa? Kalau kalian pakai sistem natural, terus refugium kalian sempurna banget, gede, dan akhirnya nutrisi nol, biasanya koral itu mekarnya nggak maksimal teman-teman. Karena koral itu tetap butuh nutrisi ya, butuh apa namanya, tetap butuh nutrisi, asam amino. Lah asam amino tadi itu apa ya teman-teman ya, saya lupa, kemarin saya juga dijelaskan sama Pak Guru ya, sama jadi berhubungan dengan dua ini ada proses pembentukan asam amino, saya lupa kemarin, nanti saja saya ceritakan ya, karena saya juga masih belajar. Saya lupa kemarin, saya dipatuk kemarin belajar Pak Guru. Jadi seperti itu saja teman-teman ya. Daripada nanti saya jelaskannya salah, saya tidak enak. Kemudian yang koral, oke, kadang kita lihat koral teman-teman ya. Jadi ini koral saya teman-teman ya. Setiap akuarium saya ini punya karakteristik sendiri-sendiri teman ya. Di sini ini nitratnya tinggi teman-teman, nitrat fosfatnya tinggi. Di sini nitratnya rendah, fosfatnya masih terjaga teman-teman ya. Tapi kalau saya masukkan zoa di sini teman-teman ya, beberapa koral enggak subur teman-teman. Di sini yang cocok golongannya otak-otak ini ya, yang berdaging ini cocok. Tapi kalau dia sudah zoa masuk sini teman, waduh, mekarnya bisa 4 hari 5 hari teman-teman ya mekarnya. Tapi kalau saya masukkan zoa di sini, kemudian yang bergoyang-goyang seperti ini teman-teman, nah, saya nggak tahu ini nitrat tinggi malah subur ini teman-teman, malah subur. Dan zoa ini hanya butuh 1 malam teman-teman ya. Jadi ini contoh zoa Malang Selatan teman-teman ya. Kemarin saya datang 100 pieces, saya taruh di sebelah sana enggak mekar, jadi kemudian saya langsung taruh sini, besoknya udah mekar semua ya. Jadi ya itu tadi seperti penjelasan saya, kalau nutrisi nol itu enggak bagus, jadi kalian akhirnya boros. Tetap kalian suplai nutrisi lagi ya teman-teman, tapi ya semua kembali lagi ke kalian. Yang mau repot, keuangan enggak masalah, mencari sebuah ilmu baru sangat dipersilakan, karena kita juga butuh ilmu baru teman-teman ya. Jadi ini salah satu koral saya, tadi ada beberapa baru dalam sedikit teman-teman ya. Ini seperti ini koral saya, hanya sisa seperti ini. Ini salah satu akuarium jualan saya. Lampu saya 150 watt teman-teman ya, sudah mencukupi kok parnya. Itu seperti itu. Nah ini koral, ini juga zoa teman ya, zoa dari Banyuwangi. Ini SPS saya masih proses.
Ini yang waktu itu tanya update-nya akuarium saya seperti ini ya. Dan ini rencana mau saya bongkar teman-teman. Rencana saya mau bongkar, mau saya kasih anemon karpet hijau, itu sudah saya siapkan. Anemon karpet hijau agak gede, nanti kita taruh aja 1 biji di sini sama Nemo 2 biji, cakep teman-teman ya. Jadi nanti itu mau saya bongkar, saya udah bosen kita bongkar, tapi nanti kita buat konten lagi, sebelum bongkar kita buat konten teman-teman ya. Oke, mungkin sekian ya